Halo dan selamat datang di channel Tipu-Tipu. Bukan, di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul Kisah Si Tua Dilawan Pemuda. Jadi aku Jerry yang pakai baju atau kaos abu-abu, sama Kak Okta atau biasa anak-anak manggilnya Om Okta. Aku dipanggil Om ya kene. Yang di sebelah sana ada Ama dan Erik. Erik tuh kira-kira umur 30-an ya. Kalau Ama aku nggak tahu. Mungkin 20 setengah. 20 lebih. Kalau aku 40-an, Kak Okta 50-an lah. Jadi ceritanya Ama itu lagi demen untuk lawan aku. Nah, entah kenapa ya, kayaknya kalau pas dateng gitu selalu mintanya itu lawan aku. Nah, ini game yang aku rekam ya. Sebelumnya aku udah main juga, pasangannya sama seperti ini, dan sampai rubber game. Terus terakhir aku kalah. Terus karena yang datang ya cuman dikit. Terus Ama minta rematch lagi katanya. Waduh, padahal tadi udah menang loh. Terus kok rematch lagi. Nah, bayangin ya, kita itu kan sebenarnya udah dua ya. Terus habis main tiga set, 3 game. Terus di istirahat bentar, disuruh main lagi. Dan ini yang game kali ini juga nanti rubber game juga. Jadi buat kita yang di atas 40 tahun itu ya agak ini ya, berat. Agak. Tapi di video ini kita mau lihat apa sih sebenarnya yang biasanya pemain muda-muda itu lakukan, terus yang pemain yang bapak-bapak atau om-om itu lakukan. Kan suka jadi kayak ini ya, ada kayak stereotype bahwa kalau om-om atau bapak-bapak itu mainnya itu agak beda, atau mungkin lebih dibilang lebih pengalaman ya. Nah, ini sebenarnya ya diarani ya kene soalnya karena nggak semua om-om atau bapak-bapak itu mainnya berpengalaman, karena meskipun hobi badminton mungkin ada yang waktu mudanya jarang main, jadi waktu udah tua terus main ya pembawaannya, strateginya atau mungkin cara mainnya nggak memenuhi kriteria pengalaman gitu. Anak muda yang sering main juga, apalagi mainnya nggak sama yang muda-muda terus, itu pasti juga banyak pengalaman. Kalau aku nggak salah kan Hendra Setiawan tuh papanya pelatih ya. Kemungkinan waktu kecil dia juga main sama temennya papanya. Makanya mainnya itu kadang aku lihat kok kayak om-om. Ada sedikit kayak seperti itu ya. Karena mereka biasanya tahu, om-om tuh biasanya tahu bola-bola yang mana yang biasanya menyulitkan lawan, terus ditaruh di mana, walaupun kita cuman kayak placing aja, terus di block aja gitu, bisa bikin lawan tuh kaget, atau mungkin kalau kaget terus ngasih bola, pengembalian nanggung, dan akhirnya kita bisa eksekusi dengan enak atau gampang gitu. Nah, seperti itu ya. Mungkin yang jadi pembeda, atau mungkin kita itu biasa diarani, dituduh mainnya itu stereotip om-om, karena ada beberapa ini sih, bola-bola atau pengembalian arahnya terutama itu yang menyulitkan
lawan. Sedangkan anak muda stereotipnya itu suka nyerang, semes-semes, terus main cepet. Ya memang eh, ototnya ada dan masih kenyal, jadi masih bisa cepat mainnya. Tapi kalau udah berumur, nah kita biasanya itu ngeman atau sayang sama lutut, sama sendi-sendi dan otot-otot lainnya. Jadi meskipun kita tuh dulunya pernah ikut klub atau pernah les dan di training footwork, di training macam-macam, tapi kalau udah tua itu memang ototnya udah terbentuk waktu kecil, tapi kalau udah tua itu kita nggak bisa sembarangan untuk cepet habis lari-lari cepat atau melangkah cepat terus berhenti, terus langsung bertolak ke arah yang berlawanan. Biasanya kan kayak gitu ya, kalau atlet itu habis mukul langsung balik. Kita itu nggak bisa seperti itu, dalam hati atau mungkin kepinginnya seperti itu tapi apa daya, ototnya itu nggak mampu. Atau kalau dipaksa ya mungkin nggak terlalu terasa ya, tapi abis main tuh besoknya pasti sakit atau ada sesuatu yang bikin kita itu nggak bisa bangun. Biasanya jarum sih atau pegel-pegel. Nah yang udah over 40, mana ini suaranya? Silahkan komen di bawah ya. Walaupun atlet pun aku rasa juga pasti mikir gitu, gerakan-gerakan yang normal atau yang seperti dulu waktu masih muda, kita tahu bagaimana caranya footworknya gimana, terus gerakan pukulan tangannya itu harusnya bagaimana. Tapi kalau kita mau memvideo atau film diri sendiri ya, kita lihat kayak apa ya, gerakannya kayaknya dulu aku mainnya nggak seperti ini deh, langkahnya atau mungkin gerak tubuhnya, koreografinya itu kayak gitu. Tapi kok cenderung makin tua kok tambah kayak gitu. Jadi, ya kita lihat aja tipikal orang jalan dari orang yang tua sama orang yang muda itu kan beda ya. Jalan aja beda, apalagi kita main badminton. Oke, mari kita lihat permainan ini. Ini game yang pertama. Aku sebenarnya ini sih, kalau sama Kak Okta itu mainnya itu ngarah-ngarahin bolanya itu bagus menurutku. Cuman ada ini, kalau servis kadang nyangkut, terus sama ada kayak ini formasinya itu nggak standar menurutku. Biasanya kita kan kalau ngangkat bola terus pisahkan, jaga kamar kiri dan kanan gitu. Tapi kalau ini jaga bolanya turun kan harusnya depan belakang. Nah waktu misalkan Kak Okta dari belakang itu nurunin bola, tapi nggak jaga sisi sebelah satunya. Ya aku memang menyadari kalau udah dua itu habis nyemes, pasti mau ke sisi satunya itu kesulitan untuk tariannya itu susah. Jadi harus ada kayak ini, harus ada strategi lain. Misalkan nyemesnya itu jangan keras-keras biar bisa gerak ke sisi satunya dengan lebih cepat. Atau kedua, sebelum melakukan gerakan semes harus udah siap-siap kakinya itu biasanya jatuhnya lurus, kita jatuhnya agak diserongin. Jadi bisa langsung ke arah yang ini, ke arah yang dituju. Biasanya atlet sih yang pakai cara seperti itu.
Ya kita tiru aja. Oh, satu lagi kalau udah tua itu ya ini mata. Mata itu udah kayak kadang-kadang silau, kena lampu dikit atau kena kaosnya lawan yang warnanya kayak neon-neon gitu. Itu bikin kita bingung. Kemarin Erik pakai sebelum game ini ya pakai kaos warna orange kejreng gitu. Terus waktu dia dikasih bola di situ putih sama orange itu hilang. Shuttlecocknya itu aku sama sekali gak kelihatan diarahin kemana. Apalagi kan Erik tangannya cepet ya. Jadi ada beberapa saat atau momen yang bikin hilang, bolanya hilang. Terus ada bola-bola yang out atau enggak, itu biasanya aku kan mengandalkan insting aja. Terus kalau dilihat kayaknya out, terus ternyata masuk, dan masuknya cukup dalam, enggak di daerah garis. Nah, makanya aku lihat kenapa kok om-om tuh tipikalnya main ngelop-ngelop, karena perlu waktu ini ya, banyak istirahat sih menurutku, banyak ngatur waktunya di situ. Biar enggak, kalau main cepat kan pasti cepet capek ya. Nah, ada kalanya waktu aku main tuh juga kalau di ini game pertama tadi kalah, game kedua mungkin agak ngotot ya aku sama Kak Okta, ingin menangin juga. Tapi ada saat-saat dimana kita itu udah capek sih. Jadi karena ngotot bentar, terus awal-awal mungkin unggul jauh poinnya. Terus karena itu udahlah. Ingat umur. Jadi kayak dikurangin ininya, nggak terlalu ngotot mainnya. Terus juga kalau ngeblok atau ngedrive nggak terlalu keras, soalnya takut nyangkut juga kan. Kalau udah dua kadang-kadang tangan ini jadi bodoh gitu. Tapi ada beberapa saat memang kita lepas, soalnya kita mau conditioning tubuh, itu kita harus pikirkan. Jadi yang mungkin anak-anak muda itu nggak pernah mikirin kayak gitu ya. Tapi kalau udah dua pasti kita mikirin, kayaknya ini jantung udah tambah cepet nih. Jadi harus hati-hati, nggak boleh diforsir. Jadi mainnya tetap main, tapi kita tahu batasan diri, harus ngerem. Oh, ini kalau ini mainnya sekarang sakit ya kakiku, mungkin dikurangi untuk hari lainnya, jadi lebih banyak. Terus pengaruhnya ke strategi, jadi lebih banyak kayak ngelop-ngelop, terus ya menempati posisi yang lebih pas gitu. Nah, yang aku gak suka sebenarnya dari permainan ini ya, mereka itu kan muda-muda, usianya di bawah aku. Kenapa kalau ngincer, ya jangan ngincer lah. Kenapa kok ngincer yang paling tua, yaitu Om Okta? Kenapa? Kan harusnya 50-50 lah, jangan ngincer ke Om Okta terus. Coba kalian amati kan bola-bolanya itu lebih sering ke pemain yang baju kuning, bola-bola dari anak dua ini. Terus aku beberapa kali waktu servis ke AMA itu nanggung, atau mungkin ya mungkin enggak. Jadi aku harus latih lagi servis yang lebih ini ya, lebih hati-hati sih. Terus aku lihat kayaknya AMA itu juga gerak dulu, harusnya nggak boleh ya. Jadi peraturannya BWF kalau nerima servis itu nggak boleh gerak sama sekali, cuman gedak tok itu juga nggak boleh. Jadi aku lihat tadi ada yang gagal ya, atau mungkin nanti ada yang gagal waktu aku sebelum servis, tapi AMA itu udah kayak kakinya lompat kayak gebrakin kaki brek gitu. Jadi aku kaget, terus nyangkut servisku. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kalau mau nerima servis itu harus benar-benar diem, kakinya diem, badannya pun nggak boleh gerak. Mungkin kalau raketnya diayonain dikit itu boleh, tapi
umumnya aturan BWF nggak boleh. Apalagi ini geraknya itu kapan? Nah, itu geraknya waktu bolanya lawan tuh kena senar raketnya. Jadi habis dipukul baru dia boleh gerak. Kalau kita ngayun ke belakang, lawan itu udah gerak, itu nggak boleh. Jadi harus setelah dipukul baru boleh gerak. Nah, itu mungkin yang bikin aku banyak kecolongan waktu aku servis ke Ama. Karena Ama mainnya seperti itu. Jadi waktu aku ngayun ke belakang, ngayun raket ke belakang kan mau mukul, itu Ama udah gerak. Nah, harusnya nggak boleh seperti itu. Nggak selalu ya, tapi kebanyakan ada yang kejadian seperti itu. Terus karena kita ya mainnya bukan sesuai aturan juga, kita kadang servis kan juga nggak setinggi ya, nggak syaratnya itu kan harus nggak boleh lebih dari 115 ya. Itu kita juga nggak pakai aturan seperti itu. Maksudnya pakai tapi nggak melaksanakan. Jadi karena nggak ada wasitnya. Jadi oke lah. Solusinya buat aku kalau servis ke Ama, kalau nggak hati-hati, kalau nggak hati-hati ya ngasih flick serve. Terus kalau sering digituin ya flick serve. Kalau Kak Okta servis ke Ama, aku waktu jaga di belakang itu masih bisa mengembalikan. Tapi kalau kebalikannya agak susah Kak Okta untuk mengembalikan. Aku gak ngerti ya, mungkin karena posisi stance atau kuda-kudanya kurang bagus atau mungkin terlalu jauh jaraknya dari aku. Jadi ketika dikasih bola yang tengah atau mungkin ini secara refleks main cepet gitu, biasanya banyak matinya sih Kak Okta. Ya terlepas dari itu kita mainnya fun game ya. Jadi aku cukup terhibur juga main di sini. Ya heran. Kalau nggak di video kalah, kalau di video menang. Ya ini bocoran ya, nanti aku menang. Tapi kalian lihat keseruan kita ya. Meskipun udah tua, kadang kalau ada bola-bola enak itu kita ngotot gitu. Aku sampai beberapa kali bilang ke Kak Ota sabar, karena ini ya selain kita nggak mau ada cedera, terus kalau kita itu udah tua, kemauan kita itu kadang harus direm karena kondisi ini otot udah nggak secepat dulu. Waktu ada bola yang enak itu kadang-kadang aku juga kayak kudu nyemes, ternyata kok ini nyangkut karena telat. Maksud hati ya kepingin cepet tapi telat. Kalau Erik sih aku lihat nggak matian, terus cukup sabar ya. Kalau aku lihat Ama yang sering kali nggak sabar, jadi ngelop sering out, terus ngandalin nyemes keras tapi arahnya mudah ditebak sih. Terus kalau kalian amati aku main ya, aku kalau nyemes mungkin ke area orangnya, tapi biasanya itu enggak ke satu titik terus. Misalkan aku arahin ke smash ke Ama, ke daerah kirinya Ama, terus kanannya Ama. Jadi dia itu harus gerak, enggak posisinya enggak statis untuk terima smash yang sama terus. Itu mungkin bisa jadi tips buat kalian yang mainnya masih muda, atau mungkin udah bisa ngarang-ngarahin smash, nggak cuman ngandelin smash keras. Terus mungkin juga ini, kalau smash mau keras atau mau ngarahin itu, kita kalau buat aku ya, kalau aku itu gripnya itu bakal beda. Kalau mau smash keras
pakai grip ini, kalau mau ngarahin pakai grip yang seperti ini. Cuman minta telunjuk aja sih. Jadi biasanya kalau keras nggak terarah tapi keras. Umumnya kalau mau kayak gitu semesnya ke daerah tengah atau ke daerah yang udah pasti. Tapi kalau mau ngarahin biasanya nggak keras, kecuali kita memang latihan pakai ini ya, pakai volesnya itu kuat, jadi ada tambahan power. Aku lihat di sini Erik sama Ama sama-sama kalau di smash itu balik terus gitu. Defense-nya bagus ya. Terus sering kali kalau Kak Okta yang nyemes mungkin kurang keras atau mungkin arahnya kurang tajam, itu sama Ama, baik sama Amas atau sama Erik, khususnya Erik sih, kalau bolanya smashnya itu agak datar langsung dibanting ke sisi satunya, dan di situ aku nggak bisa counter. Soalnya lagi jaga depan, terus kaget, kecepetan. Mungkin kalau masih muda, aku lihat anak-anak muda yang kemarin main tuh, cewek-cewek, kalau di depan tuh bagus sih mainnya, cegat-cegat walaupun salah posisi ya. Bola di lob tapi jaga di depan, terus di smash pas di tengah ini bisa balik. Refleksnya itu masih cepet. Tapi kalau buat aku dibanding kayak gitu, waktu jaga depan kesulitan ngambil, soalnya bolanya cepet. Dan di situ harusnya Kak Okta lagi kan yang ngambil, soalnya dia yang jaga belakang. Tapi habis smash dia gak langsung jaga ke sisi satunya, seberangnya. Nah, aku lihat permainannya ini, anak-anak muda ini jarang mainnya itu jarang ngasih bola yang sama. Dalam artian gini, kalau kita ngasih bola lurus biasanya kan dikembalikan silang, atau bisa aja dikembalikan lurus. Nah itu yang aku lihat kurang banyak. Jadi kalau dikembalikan lurus, baliknya lurus itu, kecuali kalau waktu aku tantang untuk ngedrive ya, ama aku tantang untuk drive, jadi one on me, nggak ngasih kesempatan buat dia itu mengalihkan bolanya ke Kak Okta. Jadi langsung aku cecar ke daerah mukanya Ama untuk ngedrive itu biasanya baliknya lurus. Soalnya udah nggak bisa mikir harus ngasih ke Kak Okta. Tapi kalau kita kasih bolanya lob yang gampang-gampang blessing itu biasanya Ama ngincernya ke Kak Okta. Terus ya harusnya nggak apa-apa sih kalau kita main tuh ngasih silang, dikasih silang, balikinnya silang lagi. Cuman ini ya, kalau kita itu mau nyemes ke arah silang, speednya itu nggak bisa secepat kalau kita itu nyemes ke arah lurus. Makanya waktu Kak Okta itu smash silang, kan bolanya tambah melambat, sama Erik bisa dibanting ke lurusanku lebih cepat, dan dia itu nggak cuma ngeblok untuk bantingnya, ditambahin power gitu, jadi bolanya cepet banget ngarahinnya ke baseline. Di game ketiga atau rubber game ini mungkin aku sama Kak Okta itu udah ini ya, karena berdasarkan pengalaman jadi kita itu bacanya lebih cepat ya. Ada bola-bola yang kita itu udah ngerti, oh lawan tuh kelemahannya di sini, walaupun kita nggak komunikasi, tapi mungkin secara insting aja udah tahu, dan kita banyak dapetin poin. Terus mungkin Ama capek ya, udah capek-capek sendiri karena katanya dia nggak bisa langkah kan, jadi lari-lari terus capek katanya. Nah itu mungkin kendalanya yang mungkin perlu dipelajari ya, kalau harus ke langkah, nggak boleh lari ya. Kalau basicnya lari atau futsal mungkin ya seperti itulah. Terus karena poinnya udah kayak beda jauh gitu, kayaknya Ama itu
udah kalah mental. Jadi mainnya lebih forgiving gitu. Kayak tadi yang di awal-awal kan kayak niat banget ya kepingin ngalahin kita berdua gitu. Nah itu mungkin bedanya juga sama yang tua sama muda itu. Kalau yang lebih tua itu lebih resilience atau lebih ulet ya. Kita itu mainnya kalah gak apa-apa, menang juga gak apa-apa. Jadi waktu kita kalah mainnya tetap nyantai, jadi nggak ada pressure untuk bisa harus menang gitu. Mungkin kalau menang kita jadi sedikit lebih bangga. Oh masih menang loh, walaupun udah dua masih menang lawan pemuda gitu. Ada sedikit kebanggaan ya, nggak banyak, sedikit. Tapi kalau masih muda mungkin lebih jiwanya menggebu-gebu. Terus kalau ternyata kok nggak bisa ngalahin atau kok poinnya beda jauh, terus tambah kalut. Ini harus diapain ya, bagaimana ya caranya, strategi apa yang harus aku lakukan. Itu makanya kalau coach-coach yang atlet itu biasanya kan coachnya itu tuwek, soalnya mereka lebih bisa ngasih pengarahan. Kalau coachnya masih muda, sama-sama usianya atau bahkan lebih muda, mungkin ini ya nggak ada yang rem, kayak mainnya smash aja terus nggak apa-apa. Nggak bisa mikir. Biasanya anak-anak muda kan nggak bisa mikir, maksudnya taktiknya ya. Kalau udah main tuh biasanya mengandalkan emosi. Kalau yang udah tua itu mengandalkan ini, main lebih cerdas. Soalnya harus ngeman satu, nafas, dua, otot. Kalau bisa jangan sampai ini ya, sakit jantung atau gimana, itu harus dijaga bener sih. Nah kalau masih muda mungkin nggak mikirin hal seperti itu. Harusnya juga mikirin sih, tapi biasanya mereka ya ototnya masih kuat. Terus ini di game ketiga, aku sama Kak Okta sama-sama kepingin ngotot menang ya. Jadi sering kali malah jadi bumerang. Ada bola yang ditaruh di tengah, mungkin itu juga strateginya dari lawan ya. Mungkin Erik sama Ama janjian ngasih ngelop ke daerah tengah-tengah. Jadi seringkali aku mau ngambil pakai overhead forehand kalau di kiri, terus Kak Okta juga overhead forehand, akhirnya keduanya kayak mau tatapan. Nah ini bedanya kalau tua sama muda. Kalau misalkan Kak Okta ini muda, pasti raketku udah korban. Ada 2 atau 3 kali itu aku mepet banget badannya sama Kak Okta, terus sama-sama bisa nahan. Tapi kalau masih muda biasanya nggak bisa, langsung dipukul aja, entah kena kepala, kena mata, atau kena raket. Pasti itu udah kena, tapi karena kita udah tua, jadi bisa ngerem, dua-dua bisa ngerem. Nah, memang hasilnya nggak bagus, tapi yang penting nggak cedera. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.